Di tengah hiruk-pikuk dunia MMA yang makin lama makin liar kayak drama telenovela, divisi kelas menengah UFC tiba-tiba jadi tempat nongkrong paling rame. Semua gegara satu nama, Khamzat Bors Chimaev, si manusia yang kayaknya diturunin langsung dari gunung es Siberia dengan mode jangan kasih ampun. Setelah ngegas di UFC 319 dan ngerampok sabuk kelas 185 dari Dricus du Plessis, aura kebengisan Chimaev makin kerasa, kayak bau asap knalpot motor ninja yang lagi ngebut di gang sempit. Tapi justru setelah jadi raja baru, kabar yang muncul malah bikin banyak orang kaget. Alih-alih langsung ngerusuh lagi di oktagon, Chimaev ternyata harus rehat panjang karena cedera. Bukan cedera receh teman-teman, cedera yang bikin dia harus absen sampai pertengahan 2026. Orang yang biasanya lari ke cage kayak Dogecoin ngepam, kini harus duduk manis, sabar, dan nyembuhin badan dulu. Nah, di titik ini banyak fans sudah mulai berspekulasi liar. Nama-nama kandidat penantang mulai bertebaran kayak flyer diskon minimarket Sean Strickland, bisa. Anthony Hernandez, oke. Tapi ada satu nama yang tiba-tiba muncul paling terang, Nassourdine Imavov, si sniper kalem yang udah mulai ngumpulin kemenangan kayak koleksi sneakers. Imavov ini lagi on fire banget teman-teman, 5 kemenangan beruntun dan bukan lawan sembarangan. Ada Brendan Allen, ada Caio Borralho, bahkan Israel Adesanya juga kena mental pas jumpa dia. Pokoknya statistiknya lagi wangi banget, momentum lagi di genggamannya. Makanya banyak yang mikir, ya paling UFC bikin interim. Tapi ternyata, UFC malah beda arah. Imavov ternyata abis ngobrol sama petinggi UFC. Dan vibe yang keluar jelas banget. Dia mau nunggu Chimaev balik, bukan ngambil jalur memutar. Buat ukuran petarung modern, yang biasanya maunya tetap aktif biar ranking gak selip, keputusan itu cukup mengejutkan. Tapi di sisi lain, itu juga nunjukin kalau dia bukan sekadar nyari title shot, tapi pengen momen yang benar-benar pas. Sekali muncul langsung meledak kayak mercon banting kena korek. Yang bikin situasi makin pedes, Chimaev nangkep aura kepercayaan diri Imavov ini. Walaupun lagi cedera, si Bors tetap ngasih tanda bahwa dia nggak bakal diem doang. Dengan gaya khasnya yang santai tapi menusuk, dia ngebikin suasana makin panas. Chimaev intinya ngingetin Imavov buat siapin gulat yang kuat. Istilah Chimaev sih gulat Bratiska. Karena setelah Ramadan dia bakal datang dan mainnya nggak setengah-setengah. Nah, kalau ngomongin peluang, ini yang seru. Dua karakter yang bakal ketemu nanti beda banget kayak kopi sachet sama kopi tubruk. Chimaev mainnya barbar, agresif, dan punya tenaga yang kayaknya bisa mindahin kulkas 2 pintu sendirian. Dia suka nabrak lawan dari detik pertama nggak pakai basa-basi. Bagi dia, cage adalah tempat berburu, bukan tempat latihan. Tapi kelemahannya juga makin kelihatan belakangan. Stamina yang sering drop kalau fight jadi panjang. Plus kini cedera yang bisa aja bikin timing dan powernya sedikit berubah ketika balik nanti. Sedangkan Imavov teman-teman ini tipe petarung yang kalau nongkrong mungkin duduknya paling tenang. Tapi jangan salah, tangannya itu presisi kayak headshot di game FPS. Tekniknya rapi, IQ fight-nya tinggi, dan dia makin matang dari tahun ke tahun. Beda sama Chimaev yang kadang main brutal, Imavov lebih suka ngedesain fight secara perlahan, nunggu momen baru ngegas, kayak sniper beneran. Dan yang bikin matchup ini makin gila adalah fakta bahwa Imavov sekarang punya keyakinan yang jarang dimiliki orang. Dia ngerasa siap ngerebut sabuk dari monster tak terkalahkan itu. Dan buat pertama kalinya sejak lama banyak fans mulai mikir, boleh jadi nih. Cuman ya itu teman-teman, semua masih spekulasi sampai Chimaev bener-bener sembuh. Tapi tiap kali nama mereka muncul, hype-nya nggak pernah turun, bahkan makin naik. Orang-orang sudah bisa ngebayangin duel antara gulat hook versus striking sniper. Bahkan di tongkrongan pun pembahasannya udah kayak debat politik. Panas, seru, dan nggak ada yang mau ngalah. Banyak yang bilang Chimaev tetap unggul, karena gulatnya masih jadi cheat code di divisi ini. Sekali dia tempel badan, biasanya lawan langsung masuk mode survive dulu deh. Tapi Imavov berbeda teman-teman. Dia bukan tipe yang panik kena tekanan. Dia sabar, dia punya refleks bagus, dan dia makin dewasa dalam bertarung. Bayangin kalau fight ini terjadi. Chimaev bakal langsung ngegas buat clinch, sementara Imavov bakal nyari angle buat counter. Kalau fight masuk ronde tengah ke akhir, peluang bergeser drastis ke sniper asal Prancis itu. Tapi kalau Chimaev berhasil masuk range dan ngamanin takedown awal, itu bisa jadi neraka yang panjang buat Imavov. Pertanyaannya sekarang, apakah Imavov punya senjata buat menjatuhkan raja tak terkalahkan itu? Jawabannya kemungkinan besar emang ada, tapi berat teman-teman.
Bukan mustahil, tapi bakal nyedot habis semua skill, mental, dan persiapan yang dia punya. Dia harus punya pertahanan gulat yang bukan cuma kuat, tapi super disiplin. Dia harus menang nyuri momentum sejak awal, bukan cuma nunggu. Dan yang paling penting, dia harus punya mental dingin menghadapi aura intimidasi Chimaev yang kadang lebih ngeri daripada pukulannya sendiri. Tapi inilah MMA teman-teman, kadang yang kelihatan mustahil malah kejadian, yang kelihatan unbeatable tiba-tiba kepleset, dan justru pertarungan model begini yang bikin dunia fight makin rame. Kalau duel ini kejadian di 2026, bisa aja jadi salah satu main event paling besar di era baru UFC. Dan kalau Imavov benar-benar jadi orang pertama yang ngejatuhin Chimaev, itu bakal mengubah peta divisi secara brutal, kayak patch update besar yang bikin semua meta berantakan. Untuk sekarang, kita cuma bisa nunggu meski drama ini belum selesai. Ini baru trailer teman-teman, film utamanya masih nunggu lampu hijau. Arman bukan petarung sembarangan. Rekornya ngeri banget, 23 menang dan cuma 3 kalah. Udah kayak mesin diesel yang kalau udah panas makin brutal. Banyak fans ngeliat dia sebagai penantang paling sah buat perebutan sabuk lightweight. Dan harusnya dia dapat kesempatan itu. Tapi apa yang terjadi? UFC malah ngumumin pertarungan interim lightweight title tanpa dirinya. Yang terpilih, Justin Gaethje dan Paddy Pimblett. Lu bayangin teman-teman, dari semua nama yang ada, dari semua ranking yang tertata rapi, yang diambil adalah Gaethje si psikopat berdiri baku hantam dan Pimblett si badut viral kesayangan UFC. Arman tiba-tiba jadi kayak anak top ranking, tapi nggak kepilih buat lomba matematika, kalah sama anak yang rankingnya di bawah cuma karena lebih sering nongol di Instagram sekolah. Makanya wajar kalau Arman ngerasa dunia nggak adil. Tapi yang keren dari dia nggak ngamuk-ngamuk. Dia lebih kayak orang yang habis dikasih tahu gebetannya jadian sama orang lain, pahit, tapi akhirnya cuma bisa bilang, ya udah, begini bisnisnya. Putra CEO dari Armenia ini sadar, UFC punya agenda sendiri, dan gak semua keputusan diputusin murni berdasarkan ranking. Tapi bukan Arman namanya kalau cuma diem, dia langsung ngeliat ke opsi lain. Karena kalau interim title udah direbut orang lain, dia nggak mau cuma duduk nunggu sampai tahun 2026 kayak mahasiswa nunggu jadwal sidang skripsi. Dia langsung ngarah ke sabuk yang menurut dia punya makna besar buat momentum karirnya, gelar BMF. Dan di titik inilah nama Max Holloway tiba-tiba muncul sebagai lawan ideal, seperti yang diomonginnya bersama ESPN. Max, si jenius striking dengan jam terbang kayak pilot senior, si orang yang habis ngelewatin Dustin Poirier dengan kemenangan meyakinkan. Max juga sempat nunjukin minat buat ngadepin Charles Oliveira, tapi kalau match up untuk sabuk BMF dibuka, peluang ketemu Arman bakal jadi pilihan yang jauh lebih panas. Dan Arman, teman-teman, dia bener-bener ngelihat Holloway sebagai lawan yang pas. Nama besar, duel prestisius, hype tinggi, dan bisa jadi jalan pintas buat tetap relevan sambil nunggu peta lightweight dibersihin dari drama. Yang bikin makin rame, Arman juga ngungkapin perasaan dia soal Pimblett. Dan itu bukan cuma kekesalan biasa, lebih ke benci yang udah ketumpuk lama. Buat dia, Pimblett adalah tipe petarung yang didorong UFC terlalu cepat, kayak bibit tanaman yang belum siap panen tapi dipaksa dipajang di supermarket. Arman sampai bilang kalau dia sampai ketemu Pimblett di event, dia bisa-bisa refleks pengen ngemplasin muka lawannya itu saking keselnya. Tegasnya, Arman berharap Justin Gaethje bisa ngurus Pimblett. Dia sampai bilang siap bantu Gaethje kalau perlu, demi lihat Pimblett dibikin pulang naik kursi dorong. Dalam hatinya, dia benar-benar mau lihat Pimblett tumbang, supaya UFC berhenti ngasih sorotan berlebih ke petarung yang menurutnya belum layak berada di level itu. Sementara itu, bos-bos UFC udah ngasih sinyal jelas bahwa pemenang Gaethje versus Pimblett nantinya bakal ngadepin Ilia Topuria. Dan ini diprediksi bakal kejadian sekitar tahun 2026, artinya kalau Arman nunggu title shot asli, dia bakal nganggur lama, teman-teman. Lama banget. Bisa-bisa jenggotnya tumbuh kayak karakter Viking dulu baru dikasih kesempatan. Makanya dia makin kekeh pengen fight BMF. Dia perlu nyari lawan yang bisa ngejaga hype dan bikin fans terus ngebahas namanya. Dan Holloway adalah pilihan yang paling masuk akal. Duel mereka bakal jadi pertarungan penuh gaya. Grappling elite versus striking maestro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.